Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh semangat dan penuh sukacita. Senang sekali pada hari ini kita akan mengawali hari kita dan pekan kita yang baru dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita memfokuskan diri kita, pikiran kita, hati kita hanya kepada Tuhan saja di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang sungguh baik, sungguh kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan senantiasa ada di sisi kami, menolong kami, mendampingi kami dalam suka maupun duka kami. Dan Tuhan, pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan limpahkan kepada kami hikmat kebijaksanaan, supaya kami dapat melihat betapa besar kasih Tuhan, dan kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melaksanakan kehendak Tuhan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami di dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mazmur pasal 140. Mazmur pasal 140 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Mazmur pasal 140 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apakah ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang merupakan penggemar dari seorang penyanyi pop legendaris yang bernama Michael Jackson? Saya rasa Bapak, Ibu, saudara-saudari banyak yang mengetahui atau bahkan mendengarkan lagu-lagu yang dipopulerkan oleh Michael Jackson. Salah satu lagunya adalah Heal the World. Jadi ketika Michael Jackson meninggal, lagu itu yang ditayangkan terus-menerus di TV. Jadi waktu itu saya lupa saya sekolah kelas berapa, tapi intinya waktu Michael Jackson meninggal itu lagu itu terus-terusan ditayangkan di televisi. Saya sebenarnya mau nyanyi tapi malu. Pokoknya liriknya kayak yang refnya ya kayak heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for me. Yeah, nggak tadi tepuk tangan nih, lo nggak tepuk tangan. Nah, jadi intinya lirik lagunya yang bagian refnya tadi, mari memulihkan bumi ini, memulihkan dunia ini. Heal the world, make it jadikan ini tempat yang lebih baik untuk kamu, untuk Anda, untuk kalian, untuk saya, dan seluruh manusia. Ya, jadikan bumi ini tempat yang lebih baik untuk seluruh manusia. Ada orang-orang yang sengsara, ada orang-orang menderita. Pulihkan bumi dengan menjadi tempat yang baik. Apalagi nanti ada generasi-generasi lain yang juga akan mendiami atau tinggal di bumi. Nah, tetapi mari kita lihat apakah bumi ketika bumi atau dunia ini menjadi tempat yang dalam tanda kutip perlu dipulihkan, apakah selalu tentang ekosistemnya? Apakah selalu tentang lingkungannya? Ya, saya setuju, saya sependapat bahwa lingkungan kita, bumi kita ini harus dipulihkan, alam semestanya harus dipulihkan, mengingat ada banyak kerusakan. Bahkan saya membaca beberapa waktu yang lalu saya membaca ada 1.400 lumba-lumba dibantai. Itu kan saya bahkan nggak tahu harus bilang apa. Tapi ya, mari kita pulihkan bumi ini dengan salah satunya adalah memulihkan manusianya. Nah, Mazmur tadi adalah salah satu Mazmur yang dituliskan sebagai Mazmur Daud, yaitu doa kepada Tuhan yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Jadi begini, orang jahat, orang yang dikuasai oleh kejahatan. Jadi orang jahat itu bukan orang yang lahir dengan takdir bahwa dia akan menjadi orang jahat atau orang yang sudah digariskan menjadi seorang jahat. No, tapi orang jahat adalah orang yang dikuasai dan membiarkan dirinya dikuasai oleh kejahatan.
Jadi bukan yang ditakdirkan, oh saya sudah dari lahir ditakdirkan untuk jadi penjahat. No. Jadi orang jahat itu adalah orang yang hidupnya, dirinya dikuasai oleh kejahatan dan dia berarti mengizinkan. Kita perlu mengingat bahwa manusia itu punya free will. Bahkan Tuhan saja itu memberikan free will untuk manusia. Jadi tidak ada yang bisa memaksa seharusnya, termasuk kejahatan. Jadi ketika orang menjadi jahat itu bukan karena dia terpaksa atau dipaksa, ditekan menjadi jahat, tapi memang dia memutuskan untuk menjadi jahat. Nah, jadi memang dikuasai kejahatan atau ya memang dilingkupi oleh kejahatan. Dan pada saat itu memang orang-orang yang jahat, orang-orang yang mereka-reka kejahatan di dalam pikirannya, orang yang merancangkan kejahatan itu akan menyakiti orang-orang lain. Dan kadangkala orang yang akan disakiti tidak punya cukup kuasa untuk melindungi diri. Misalnya ketika ada perampokan, bahkan ada banyak orang kaya yang dirampok padahal sudah punya perlindungan ya, misalnya sudah hire security atau apapun itu, tapi ternyata nanti security-nya juga dilukai, lalu misalnya memasang CCTV-nya dirusak dan lain-lain. Orang melakukan kejahatan itu kadang korbannya itu memang tidak bisa melakukan perlawanan. Misalnya seperti ada perempuan atau laki-laki diperkosa padahal sudah ya maksudnya ya melindungi sih, nggak ada ya orang yang mau diperkosa dia minta diperkosa itu tidak ada. Jadi tidak ada alasan pakaian dan lain tidak ada, karena ketika laki-laki diperkosa itu mereka pakai kaos dan jeans. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti berita tentang laki-laki yang dilecehkan itu mereka pakai kaos dan jeans laki-laki ya. Jadi memang orang jahat ya orang yang memang dilingkupi kejahatan dan mereka-rekakan kejahatan dan seringkali korbannya tidak berdaya untuk menghalangi kejahatan itu menyakiti dirinya. Jadi korban itu kadang-kala tidak punya pilihan untuk membela diri. Memang kadang-kadang memang terhimpit, jadi nggak bisa membela dirinya. Atau misalnya ada perampok datang dengan senjata atau apapun, atau bahkan difitnah. Orang tuh kadang nggak bisa, ini yang merampok kan ekstrim ya, kayak misalnya difitnah. Orang itu nggak bisa loh membela dirinya ketika difitnah. Tidak semua orang punya kuasa untuk mengklarifikasi keadaan yang sebenarnya. Dan kadang sudah diklarifikasi juga belum tentu dipercaya atau dibohongi. Kita tuh nggak punya loh Bapak Ibu perlindungan anti bohong gitu. Kalau HP aja ada anti gores ya, kita tuh nggak punya loh anti bohong. Jadi ketika kita dibohongin orang kadang kita nggak tahu dan kadang kita percaya. Maka dari itu Daud dalam Mazmurnya memohon kepada Tuhan supaya dijauhkan, dilindungi dari orang-orang yang jahat yang mereka-rekakan kekerasan, yang di dalam pikirannya, di dalam hatinya itu merancangkan kejahatan dan lidahnya ditajamkan, jadi berbisa gitu kan, kayak ular berbisa. Maka karena Daud ini raja ya, perlu kita ingat Daud ini adalah raja yang punya kuasa, yang punya banyak orang yang akan melindunginya. Bahkan dalam kondisi itu pun dia sadar bahwa dia bisa tidak berdaya menghadapi orang jahat. Oh ini kan serem ya, maksudnya ini adalah raja loh. Raja yang punya kuasa, yang punya semuanya. Ya hidupnya harusnya paling aman karena panglima terbaik, orang-orang terbaik itu melindungi raja. Tapi dia pun menyadari bahwa di hadapan orang jahat dia bisa menjadi tidak berdaya. Maka dari itu satu-satunya perlindungan yang valid, satu-satunya perlindungan yang terpercaya adalah Tuhan saja. Maka dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melindunginya dari yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita diingatkan bahwa memang yang pertama, satu-satunya yang bisa melindungi kita dari orang jahat itu memang Tuhan. Dan cara Tuhan melindungi itu ada banyak sekali. Jadi misalnya di fitnah, Bapak Ibu misalnya di fitnah. Kalau yang lain-lain agak ekstrim ya. Jadi misalnya Bapak Ibu difitnah. Ketika Bapak Ibu difitnah, kadang kalau kita membela diri kita sendiri kan nggak dipercaya. Tapi misalnya Tuhan kirimkan orang-orang yang baik yang membela gitu. Jadi misalnya saya difitnah, Mbak, itu loh, Dana Dea itu punya telinga 3 gitu kan. Terus kaget, ada knalpot, maaf. Terus ada orang-orang baik, ada teman-teman saya itu bilang orang-orang enggak ya, Dana Dea itu telinganya nggak 3 tapi 2 gitu misalnya kan. Kalau misalnya saya ngeyel enggak, telinga saya itu cuma 2 kan, orang-orang enggak, rumornya 3, yang satu pasti kamu sembunyikan misalnya kayak gitu kan. Ya ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk melindungi kita dari orang-orang jahat. Ada sangat banyak cara. Misalnya
yang pernah diikutin, saya pernah diikutin dulu naik motor, diikutin sama 2 motor itu, saya nengok ke Indomaret dan kayaknya mas-mas atau mbak-mbak Indomaret itu sudah paham dengan hal-hal seperti itu. Kalau malam hari ada perempuan yang agak panik itu mereka tahu pasti ada sesuatu yang buruk terjadi. Ya memang ada banyak orang baik yang Tuhan kirimkan untuk, ada banyak cara juga, nggak selalu orang baik, ada macam-macam lah yang Tuhan pakai. Dan maka dari itu memohon perlindungan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam perlindungannya itu memang sangat perlu. Jadi Bapak Ibu yang selama ini menyepelekan doa, yang menyepelekan Tuhan pasti melindungi, iya pasti Tuhan melindungi, tapi kan ada baiknya juga gitu ketika kita juga komunikasi sama Tuhan gitu kan. Kayak misalnya Bapak Ibu tahulah anak kita itu membutuhkan pertolongan, tapi kan lebih kayak, oh iya anak itu menghargai ya ketika anak tuh bilang, Pak bisa minta tolong nggak, daripada anak itu nangis guling-guling terus kita kayak apa sih gitu kan. Ya, jadi ya mari minta perlindungan pada Tuhan. Dan yang kedua adalah mari berusaha minta perlindungan pada Tuhan dan memohon hikmat dari Tuhan supaya melindungi kita dari kejahatan. Bukan dari orang jahat ya, tapi dari kejahatan. Mari kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita ciptakan bumi yang lebih baik. Mari kita ciptakan kehidupan yang lebih baik bagi diri kita, bagi orang lain, bagi anak cucu kita. Mari kita ciptakan tempat yang nyaman sehingga anak perempuan yang jalan sendirian malam-malam itu tidak menjadi takut. Atau ketika ada anak laki-laki yang tidak berbadan besar, tidak menjadi takut ketika digerumbuli sama orang-orang yang besar. Atau ketika ada, saya pernah lihat video, saya lupa di negara apa, kayaknya di Jepang kalau nggak salah. Jadi mereka meletakkan laptop jadi mereka ada kayak tempat belajar bersama gitu ya. Laptop itu ditaruh di situ beserta seluruh tas dan miliknya, ditinggal ke toilet atau kemana pun nggak ada satupun yang hilang. Seru kan? Jadi kita nggak harus selalu was-was gitu loh. Misalnya kita di satu tempat, kita percaya nggak sih ketika kita meletakkan laptop kita di tempat umum ya, bukan di meja kerja kita atau di rumah, itu kan beda. Di tempat umum kita letakkan laptop kita atau kita letakkan barang kita dan kita yakin nih nggak ada orang satupun yang akan mencuri itu. Kita ciptakan dunia yang lebih baik, kita usahakan, kita upayakan dunia yang lebih baik dengan menjaga diri kita dan memohon pada Tuhan supaya kita dijauhkan dari kejahatan, bukan hanya orang jahatnya, tapi kejahatan juga. Supaya kita tidak menjadi orang yang mencanangkan kejahatan ya setiap malam, setiap pagi, setiap apapun itu. Jadi mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang bisa menolong kita, melindungi kita dari orang jahat adalah Tuhan dengan segala cara yang akan Tuhan lakukan. Tetapi kita juga bisa berpartisipasi untuk melindungi diri kita dari kejahatan. Kita memohon pada Tuhan kekuatan dan kita mencegah kejahatan masuk dalam hati, pikiran kita dan keluar lewat perkataan ataupun tindakan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu menjaga kami dan Tuhan memberikan kepada kami akal budi untuk memilih mana yang baik dan yang buruk, untuk memperhatikan mana yang menyakiti maupun menyukakan Tuhan maupun orang lain. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang dapat menjauhkan diri dari kejahatan, dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami, memberikan kami kasih supaya kami jauh dari hal-hal yang jahat, jauh dari melakukan hal-hal yang jahat. Dan jikalau di dalam hidup kami masih mencantangkan hal-hal yang jahat, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang terpapar akibat pandemi COVID-19 ini, baik yang terpapar kesehatannya, terpapar ekonominya, terpapar keadaan sosialnya, terpapar mentalnya atau psikisnya, kiranya Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang rangkul di dalam setiap doanya dan pengharapannya, Tuhan yang hapuskan setiap tetes air matanya, Tuhan yang memberikan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami hari ini, pekan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan yang adalah pencipta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Dan jangan lengah, tetap taati protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap penuh sukacita, dan tetap melakukan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menjadikan bumi menjadi tempat yang lebih baik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.